Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita berjumpa kembali ya, meskipun dalam keadaan terbatas tatap mukanya, tetapi kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama. Meskipun dalam kondisi pandemi ya, kita harus tetap bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itu kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Tolong ketua kelasnya disiapkan. Alangkah baiknya cara pagi hari ini, semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ziqni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Semoga kita berdoa dulu. Semoga setelah ini pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang kita dapatkan hari ini bisa terserap dengan baik dan kalian bisa mengaplikasikan ilmu kalian yang didapatkan hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, untuk lebih semangat lagi ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong salah satu memimpin. Semuanya berdiri, keadaan tegap berdiri. Marilah kita menyanyikan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Terima kasih. Duduk kembali ya. Terima kasih yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh penghayatan dan ikhlas ya. Semangat. Ya, semangat ya hari ini ya. Semangat ya. Saya mau absen dulu, mau presensi dulu ya yang hadir hari ini. Diatmika sehat, tidak ada gejala apapun ya,
Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Sylvia Hidayah? Ada? Tidak ada, tidak berangkat. Ada surat tidak ya? Tidak ada? Iya. Kemudian Ananda Fajar? Sehat? Ananda sehat ya. Askia? Askia. Ya, sehat Askia? Ya, alhamdulillah. Kemudian Himatunisa. Ya, Himatunisa sehat? Kemudian Nares. Ya, Nares sehat? Noviatun sehat? Alhamdulillah. Artika Lisvia sehat? Sehat, alhamdulillah. Semangat ya. Iya, kayaknya ngantuk. Ngantuk enggak? Oh, apa memang seperti itu wajahnya? Iya, sendu-sendu ya. Kemudian Artika, tadi Artika ya. Ismatul Maula sehat? Alhamdulillah sehat. Ismatul. Rani Silva sehat? Alhamdulillah sehat. Aas Pundiasi? Tidak ada. Aas tidak berangkat ya. Kemudian Revalina. Revalina? Tidak ada? Tidak ada. Kenapa Revalina? Ada yang tahu? Tidak berangkat kenapa? Nggak tahu ya, mungkin terlambat ya atau sakit. Senda Deliani hadir. Sehat Senda? Alhamdulillah. Alena Najwa sehat? Sehat ya. Iya. Siti Janatun Nabawiyah tidak berangkat kenapa? Nggak tahu ya. Rumahnya dekat Siti Janatun enggak? Oh, satu Ponpes, di Ponpes ya. Siti Janatun. Kemudian Winda Novita. Winda Novita juga tidak ada. Ada yang rumahnya dekat Winda? Tidak ada. Elisa Salsabila. Ya, sehat? Alhamdulillah. Hasna Nur Rita. Sehat Hasna? Selvi Nurwinda. Tidak ada. Ada yang rumahnya dekat Selvi? Tidak ada. Safitri. Safitri sehat? Alhamdulillah. Nabila Fahmitris? Tidak ada. Ada yang rumahnya dekat? Tidak ada. Nur Aziza? Ya, hadir sehat Nur? Nilna Nainal? Tidak ada. Ada yang rumahnya dekat? Tidak ada. Desi Wulandari? Tidak ada. Ada yang rumahnya dekat? Tidak ada. Ya, terima kasih ya yang sudah hadir hari ini. Tetap semangat. Kemudian kalian, kita ini sedang dalam keadaan pandemi ya. Jadi kalian harus taat dengan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Kita harus menerapkan 5M. Apa itu 5M? Apa saja? 1, memakai masker. 2, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. 4, mengurangi mobilitas. Dan yang 5, menjauhi kerumunan. Ya, kita harus menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari agar kita tetap sehat dan COVID-19 cepat hilang dari bumi Indonesia. Gitu ya. Ya, kita pulih kembali, kita tatap muka kembali, begitu ya. Pengen tidak seperti dulu lagi? Pengen ya. Kita sekarang terbatas hanya 50% dari anggota kelas ini yang bisa tatap muka. Kemudian bergantian seperti itu ya. Biar kita bisa bertatap muka kembali full 100%, kita harus mematuhi anjuran pemerintah ya, agar bisa mengurangi penularan COVID-19 dan COVID-19 sudah musnah, tidak ada, begitu ya. Nah, kita kemarin sudah belajar mengenai kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Ya, kemarin sudah Ibu waktu pembelajaran daring sudah Ibu jelaskan apa itu kolonialisme, apa itu imperialisme.
kolonialisme. Coba ingat-ingat lagi, bangsa Barat yang pernah menjajah di Indonesia itu bangsa mana saja ya? Belanda, terus Portugis, terus Spanyol, terus bukan. Jepang bukan bangsa Barat. Inggris. Nah, kemarin kan sudah Ibu sampaikan ya di Zoom kemarin tentang 4 bangsa Barat yang pernah mendatangi di Indonesia, yang pernah melakukan kolonialisme atau kita sebut seringnya itu adalah penjajahan. Dari keempat bangsa Barat tersebut, yang paling lama itu yang mana? Belanda. Nah, tuh ya kemarin. Nah, mengapa keempat bangsa Barat itu datang ke Indonesia? Latar belakangnya apa? 3G ya, kuncinya 3G ya, bagus sekali. Tapi tadi siapa yang jawab 3G? Novia, 3G itu apa saja? G1 adalah apa ya? Gold. Iya, bagus, pintar. Gold. Gold itu apa? Emas. Artinya mencari kekayaan. Betul sekali. Gold itu emas. Bangsa Barat itu mencari rempah-rempah ke Indonesia. Dia menganggap rempah-rempah di Indonesia itu adalah emas. Maksudnya seperti itu. Karena apa? Menguntungkan bagi mereka, memperkaya negara Belanda, seperti itu ya. Jadi nomor 1 yang menjadikan bangsa Barat itu datang ke Indonesia adalah rempah-rempah, mencari kekayaan, itu gold. G yang kedua adalah glory. Glory itu kejayaan. Kejayaan di sini yang dimaksud itu adalah apa? Iya, mencari daerah jajahan. Yang ketiga, gospel. Gospel itu apa? Nah, menyebarkan ajaran agama Nasrani. Terima kasih kalian masih ingat materi yang kemarin ya, kalian masih ingat, segar sekali di pemikiran kalian, di otak kalian masih segar. Itu berarti ya Ibu tidak sia-sia memberikan pembelajaran ya, kalian masih ingat. Begitu ya. Ya, terima kasih sekali. Kemudian kaitannya dengan materi yang akan Ibu sampaikan ya, masih kita membahas mengenai kolonialisme atau penjajahan bangsa Barat. Hanya saja pada materi ini ya akan Ibu sampaikan itu adalah dampaknya ya. Dampak tahu ya? Akibat. Segala sesuatu kan pasti ada pengaruh, ada dampak dan ada akibat. Nah, itu. Kependudukan bangsa Barat, penjajahan bangsa Barat di Indonesia ada dampaknya. Dan dampaknya ada di segala bidang. Baik bidang politik, baik bidang sosial, bidang pemerintahan, ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini ya kita akan mencari tahu ya dampak-dampak dari penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Gitu ya. Kalian sudah membaca kan modul yang kemarin Ibu sampaikan? Sudah membaca di rumah? Sudah, yang ada di Google Classroom ya? Sudah baca ya? Sudah, iya. Alhamdulillah sudah dibaca. Kali ini kita bahas, nah nanti kita akan berdiskusi ya, Nah, ketika kita sudah berdiskusi, nah nanti kita akan menghasilkan apa yang menjadi permasalahan di sini ya, apa yang menjadi yang tadi dirumuskan, yaitu apa sih dampak pemerintah kolonial ketika menjajah di Indonesia, dari bidang ekonomi apa saja, dari bidang sosial apa saja, seperti itu ya. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini nanti kalian akan mengikutinya dengan baik, begitu ya. Kemudian seperti tadi, kalau kalian mengikuti dengan baik, pasti materinya akan terserap dengan baik. Dan ketika kalian ditanya, pasti akan bisa menjawab, akan bisa merumuskan, akan bisa mengidentifikasi, seperti itu ya.
itu untuk materi kali ini. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di sini adalah tujuan kalian mempelajari materi ini. Nah, nih tujuan kalian siswa kelas 11 mempelajari dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Tujuannya adalah yang pertama, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan Inggris dengan benar. Ya. Kemudian, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis berbagai kebijakan penjajah yang berpengaruh terhadap bangsa Indonesia dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menganalisis dampak penjajahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan Indonesia dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat membuat review tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia dengan baik, dan kemudian bisa menyajikan hasil review tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia di depan kelas dengan baik juga. Seperti itu. Ini yang akan kalian dapatkan ketika kalian selesai mengikuti pembelajaran ini. Ya, siap ya? Siap. Coba yang suaranya lebih tegas lagi, siap ya? Siap. Ya, bagus. Kemudian saya akan membagikan kelompok ya sebelum nanti ini kelompok nanti ketika diskusi ya. Saya sudah mencatatkan dan membagikan beberapa kelompok ini nanti. Kelompok 1, Novia, Askia, Hamalia, Alena, Aas, Nares, dan Revalina ya. Kelompok 2, Mei, Dia, Hasna, Salsabila, Siti Janatun, Silva, dan Desi. Kelompok 3, Hasna, Wulan, Artika, Ismatul, Aziza, Selvinur, Nabila, Senda, dan Nilna. Ada yang belum masuk ke kelompok? Ada, tunjukkan. Ya, belum. Siapa? Nil? Hima tadi kelompok 3 ya? Ya, Hima kelompok 3 ya. Hima. Ya. Oke, ini untuk pembagian kelompok. Sekarang kita coba kalian lihat pada layar. Nah, lihat foto yang ada di slide ini. Ini adalah penampakan pendidikan Indonesia pada masa kolonial Indonesia, pada masa kolonial Belanda. Ya. Itu seperti ini. Ya, 75 tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka. Ya, itu lahir berbagai macam golongan intelektual ya di sini. Ya, lahir berbagai macam orang-orang yang berorganisasi, ya organisasinya sudah modern di sini, ya jauh sebelum itu. Ini sudah ada pada masa pemerintah kolonial Belanda. Dan ini kalian bisa melihat gambarnya mereka bersekolah seperti itu ya. Nah ini. Dan pendidikan ini, ya seperti ini, itu juga merupakan salah satu dampak dari adanya kolonialisme. Ya, coba saya tanya, kira-kira dampak kolonialisme di Indonesia, kolonialisme bangsa Barat di Indonesia, itu kira-kira negatif apa positif? Negatif? Ada yang positif? Ada yang negatif? Sebenarnya negatif apa positif sih?
Negatif positif? Oh ya, negatif positif. Coba ya, nanti kita cari tahu ya, sebenarnya apa sih itu, apakah positif, apakah negatif sih dampaknya? Seperti itu ya. Ya coba kita ke slide berikutnya. Kalian lihat gambar ini. Ini gambar apa? Lawang Sewu. Lawang Sewu itu ada di mana? Ada di Semarang. Lawang Sewu itu apa sih sebenarnya? Bangunan apa? Kantor? Iya, dulunya adalah kantor pusat kereta api. Ya bagus sekali, kalian berarti sudah tahu ya. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke Tegal? Pernah ya? Ada bangunan macam ini? Di mana? Di alun-alun? Dekatnya apa? Dekatnya stasiun ya? Ada ya? Masyarakat Tegal itu menyebutnya sebagai Lawang Satus. Begitu ya, kalau yang di Semarang itu Lawang Sewu, kalau yang di Tegal itu Lawang Satus. Itu hanya sebutan saja. Ada yang bertanya, kenapa Bu? Kok disebut Lawang Sewu, apakah lawangnya ada 1000 gitu? Itu tidak hanya untuk sebutan saja, karena apa ya? Pintunya itu sangat banyak, ya seperti itu. Pintunya itu sangat banyak, seperti di Tegal juga bangunannya mirip-mirip seperti itu ya. Itu juga kantor kereta api dulunya. Nah, ini ya. Bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap peristiwa masa lalu. Semua bangunan tersebut punya ciri khas dan sulit dibuat saat ini. Ya, saat ini ada bangunan yang seperti ini. Ada apa tidak ya? Tidak ada ya. Rata-rata bangunannya bagus-bagus seperti itu dan modelnya tidak seperti ini gitu. Seperti bangunan yang kita temukan di Kota Tua ini ya, di Semarang ya, di Lawang Sewu, di dekatnya stasiun ya, dekat dengan stasiun lah tuh. Nah, ini milik PT Kereta Api Indonesia yang awalnya digunakan sebagai pusat perusahaan kereta api swasta milik pemerintah Hindia Belanda. Ini dulu pusatnya ya. Kita sekarang menggunakan kita tahunya ini adalah sebuah museum karena sekarang sudah dijadikan sebagai museum kereta api yang ada di Semarang itu ya. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke situ? Pernah ya, di dalamnya ada apa aja? Ada sejarah-sejarah apa, Mbak? Ada apa? Sejarah-sejarah kereta api gitu ya. Ada ruang dioramanya, ada foto-fotonya gitu ya. Kereta api zaman dulu seperti itu. Bagus, kalian sudah bereksplorasi, berwisata sejarah gitu ya. Itu adalah bangunan pada masa kolonial Belanda. Nah, sekarang kalian lihat, ini adalah bangunan kolonial Belanda peninggalannya yang ada di Brebes, di kota kita, yang sekarang sedang viral. Ya, tahu nggak ini di mana? Di rest area Banjarat. Nah, ini ya, yang terbaru itu foto yang di bawah. Foto yang di bawah itu yang terbaru ya. Yang di atas itu adalah yang masih belum direnovasi. Yang waktu masih tidak terpelihara ya. Tidak ditempati dan tidak lama tidak produksi gitu ya. Ya, kemudian akhirnya pemerintah Jawa Tengah itu menggunakan ini ya, BUMN juga ya menggunakan ini untuk rest area di tol Brebes gitu ya. Dan itu sekarang sudah cantik sekali ya, karena sudah ada berbagai macam fasilitas juga di situ dan sudah dipugar kembali, tetapi tanpa menghilangkan aslinya, bentuk aslinya begitu ya. Nah, sekarang coba kalian buka HP-nya, saya akan kirimkan link ke grup WA ya.
Sebentar. Nah, coba setelah kalian melihat foto tersebut yang sudah saya tampilkan dan sudah saya sudah saya jelaskan sedikit tadi mengenai rest area dan lain sebagainya. Coba kalian jawab, setelah melihat gambar rest area heritage tersebut, tuliskan pendapatmu ketika pertama kali melihat bangunan itu. Di situ ada 3 kolom jawaban ya, ditulis saja kemudian dikirim. Gitu. Nanti jawaban kalian akan muncul di layar Mentimeter ini. Jawabannya, silakan. Diklik link tadi yang sudah saya kirim di WA, diklik. Kenapa Mbak kesusahan? Kenapa Mbak? Hah? Baru kan di WiFi aja. Iya. Bisa kok semuanya. WiFi-nya. SMA 3 soalnya. Maksudnya nggak bisa. Yang lain bisa tidak? Bisa, ya udah yang bisa saja silakan. Bisa ya. Nah, itu sudah keluar tuh jawaban-jawabannya ya. Tuh jawaban-jawabannya sudah keluar. Peninggalan Belanda, ada yang jawab bagus. Ada yang jawab sangat menarik, ada yang jawab tertata rapi, kemudian terletak di Banjaratma, bangunan indah, bangunan kuno, terus apa lagi itu? Ya, bagus sekali pendapatnya. Terus ditulis lagi apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan ketika melihat bangunan tersebut. Nah, peninggalan Belanda dan lain sebagainya itu ya bagus. Kemudian apa ini? Megah, iya itu. Ya sudah ya, sudah. Nah itu tadi pendapat-pendapat kalian dan teman kalian tuh banyak sekali. Kelihatan bangunan bersejarah, ada yang jawab bukti sejarah. Ada yang jawab elegan, ada yang jawab cantik, ada yang jawab sekarang lebih terawat, peninggalan kolonial dan lain sebagainya. Ya, bagus ya. Sudah, terima kasih atas pendapatnya. Kemudian simpan dulu HP-nya. Lagi kita ke lembar kerja karena kita akan berdiskusi. Ya, kita akan berdiskusi. Saya akan bagikan satu persatu. Di lembar kerja ini ada lembar kerja untuk individu dan ada lembar kerja untuk kelompok. Lembar kerja untuk individu itu nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Yang lembar kerja untuk kelompok kalian diskusikan dengan kelompok kaitannya dengan masalah yang tadi ditemukan. Ya. Sebenarnya itu dampak pemerintah kolonial di Indonesia itu berdampak positif apa negatif sih? Seperti itu tadi ya. Ya, itu masalah dari kalian sendiri gitu ya. Nah, nanti silakan dipecahkan masalahnya dengan kelompoknya masing-masing gitu ya. Itu sebenarnya negatif apa positif? Kalau positifnya apa? Kalau negatifnya apa saja? Seperti itu ya. Ya. Ada yang belum jelas? Ya, silakan nanti laporannya ditulis di lembar kerja.
nanti bisa dikirim juga di Google Classroom ya. Dan nanti setelah selesai kita presentasi 1/1 ya, kelompok maju. Silakan dibuat PowerPoint-nya. Bawa laptop ya? Bawa ya, bagus. Nah, kalian zaman sekarang itu sudah modern ya. Sekarang buku sudah digantikan dengan yang elektronik, seperti itu juga kalian harus bisa ya mengaplikasikan teknologi dalam belajar. Seperti itu ya. Saya bagikan LK-nya satu persatu. Nanti setelah ini kalian bisa berkumpul dengan kelompok yang sudah saya buat tadi, yang sudah Ibu buat ya. Yang kelompok 1 kumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3. Silakan. Kemudian tetap prokes, tetap jaga jarak ya. Masker jangan sampai lepas ya. Yang bawa hand sanitizer sering-sering ya, cuci tangannya dengan hand sanitizer, atau bisa cuci tangan di luar juga ada wastafel dan sabun, silakan bisa digunakan. Yang penting kita tetap prokes gitu ya. Dikasih nama dan kelas 11 IPS 2. Ada double ya. Sudah kebagian semua? Sudah. Silakan kalau kumpul dengan kelompok masing-masing, laptopnya di bawah. Ini kelompok 1, di tengah kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Ya, silakan bukunya semuanya, laptop dan semuanya dibawa. Silakan dihadapkan biar mejanya enak. Ininya ditaruh sini. Disatukan mejanya. Di bawah, ininya di bawah. Nih tadi punyanya siapa? Ya, silakan laptopnya. Biarin ya. Nah ya, silakan. Ya, diskusikan nanti hasilnya, hasil PowerPoint-nya dikirim ke WA-nya Ibu ya. Nanti biar presentasinya pakai laptop yang sudah tersambung dengan LCD, begitu ya. Gitu. Ayo lembar kerjanya dipegang sendiri-sendiri. Kita fokus ke kegiatan kelompok. Yang ini ya. Mana ya? Yang halaman kedua. Halaman kedua itu yang di tabel. Yang halaman kedua yang di tabel itu yang jadi permasalahannya. Sebenarnya penjajahan di Belanda, Inggris, dan bangsa kolonial lain yang bangsa kolonial Belanda dan Inggris itu di Indonesia itu dampaknya positif apa negatif sih, seperti itu. Ya, silakan diidentifikasi, dianalisis. Ya, dianalisis buku yang sudah dibaca, modulnya yang Ibu kasih kemarin, silakan dibuka, diamati, dibaca. Boleh bereksplor di internet, boleh, silakan.
bereksplorasi di internet, ya, mencari tahu di situ, di YouTube atau di mana silakan, boleh. Ya, maksimalkan diskusinya. Ya, silakan bisa di Google ketik kolonial, dampak kolonial gitu kan bisa. Ya. Bisa dikoneksikan silakan dengan WiFi sekolah. Jika ada yang kesulitan, boleh ditanyakan. Ya, yang mana? Dicari di buku paket ya. Mana buku paketnya, Mbak? Iya, coba dicari itu di paket yang mana. Dampak kolonialisme. Dibaca-baca dulu ya. Ya, katanya sudah membaca modul yang dibukasikan kemarin lewat Google Classroom. Ya, didaftar isi nih. Enggak, ini belum dapat. Ada lagi yang belum dapat? Tidak ada. Buku yang ini ya. Ini ya, yang ini juga ada, buku pegangan kalian juga boleh, pokoknya yang relevan. Ya. Kalau Ibu pakai yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Indonesia kelas 11. Silakan bisa cari di internet juga. Nah, cari ini, Mbak. Misalnya ini sudah terkonek dengan WiFi? Belum. Ya, bisa pakai HP juga bisa. Pakai HP aja kalau masih error ya. Pakai HP aja kalau masih error silakan. Ada pertanyaan? Ya. Nulis lembar jawab individu dengan buku. Oh, bisa kalau lembar kerja kelompok didiskusikan dengan kelompok, bisa di sini, bisa di sini saja di lembar ini ya. Iya, jawabannya di belakangnya, ya, gitu. Jawabannya di belakangnya. Yang kelompok pun di belakangnya kalau cukup ya. Kalau tidak cukup ditambahi lembaran lagi. Tapi ditulis ini individu, ini kelompok, biar nanti Ibu mengoreksinya lebih mudah, begitu ya. Silakan bisa berdiskusi dengan temannya, nanti bisa saling tukar. Coba kalian ini cari dampak positif, ini cari dampak negatif, nanti saling bertukar info, begitu ya. Itu menggali lewat internet bisa, menggali lewat buku yang sudah dibaca, lewat ensiklopedia juga bisa ya. Silakan. Mau pinjam di perpus, ensiklopedia juga bisa. Ada yang kesulitan? Tidak ada? Ya, jangan lupa namanya ditulis, kelasnya ditulis. Nah, ini tadi yang lembaran itu ya. Ini yang individu, ini yang kelompok ya. Kemudian ini yang individu. Ini ya. Ya, silahkan ditulis di lembar kerjanya sendiri-sendiri ya. Ada yang belum jelas langkahnya? Jelas ya? Coba sudah menemukan apa? Sudah menemukan apa? Dampak apa? Di bidang politik. Ya, apa?
Bupati dijadikan pegawai pemerintah. Bupati dijadikan pegawai pemerintah. Iya, betul, itu dampaknya di bidang politik. Betul. Nah, silakan kalian gali lebih dalam lagi tuh. Bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintah, ya. Dulunya kan yang pegawai pemerintah cuma keturunan kerajaan. Oh, dulunya pegawai pemerintah itu cuma pegawai kerajaan ya, keturunan raja. Ya, itu di bidang politik ya. Silakan bisa ditulis. Itu masuknya dampak apa? Negatif apa positif? Positif. Ya, silakan ditulis di kolom dampak positif gitu ya. Yang lain seperti itu ya. Silakan bisa cari lagi selain itu. Ya, selain itu. Kelompok ini apa, sudah nemu jawaban? Jawaban apa yang sudah ditemukan kaitannya dengan dampak positif dan negatif? Ya, sedang mencari-cari ya. Ya, boleh di situ, boleh di internet, boleh digunakan, silakan. Ada. Menggunakan PowerPoint bisa ya? Bisa menggunakan PowerPoint? Bisa? Bisa ya. Bisa. Dampak apa yang sudah ditemukan? Positif. Apa salah satunya? Bidang sosial apa bidang sosial? Berkembangnya karya sastra dan beredar. Oh, berkembangnya karya sastra dan Beredarnya surat kabar seperti. iya, beredarnya surat kabar itu dampak positif ya? Surat kabar ya, silakan dimasukkan ke dianalisis itu ya, beredarnya surat kabar itu termasuk positif apa negatif, kemudian surat kabar apa, kayak gitu ya. Pertama kali diterbitkannya tahun berapa, percetakannya di mana, oleh siapa, seperti itu ya. Ya, itu silakan dilanjut. Bagus, tadi kelompok 2 sudah mendapatkan dampak positif di bidang politik. Kelompok 3 sudah mendapatkan bidang sosial. Iya, sudah. Terus sudah menemukan tadi ya, menjawab permasalahan tadi ya, bingung sebenarnya positif apa negatif sih, seperti itu ya. Udah dapat di bidang apa? Ekonomi apa? Dibangunnya infrastruktur seperti jalan, terus rel kereta, terus iya, itu dampak positif ya. Kenapa positif? Kenapa dibangunnya rel kereta api, kemudian jalan, itu berdampak positif. Positifnya di mana? Untuk memperlancar, ya, memperlancar apa? Arus perekonomian, ya. Dari tadi kayaknya dampaknya positif-positif ya. Katanya ada dampak positif, ada dampak negatif. Coba digali lagi. Dampak negatifnya ada tidak? Ada. Sudah menemukan kelompok 3? Apa? Apa bidang politik? Iya, aktivitas pemerintahan lebih banyak di Pulau Jawa. Ya, tidak merata begitu. Iya, coba diidentifikasi lagi, dianalisis lagi. Ya, apakah itu benar dampak negatif? Nah, sebabnya apa? Dianalisis coba lebih dalam lagi ya. Tuh. Kelompok 1 sudah menemukan dampak negatif? Sudah? Apa? Di bidang sosial negatifnya apa? Hilangnya upacara adat istiadat. Iya, hilangnya. Iya. Ya, hilangnya adat istiadat di pemerintah di masyarakat Indonesia ya. Adat istiadat asli. Dan kemudian digantikan dengan adat istiadat Belanda.
Ya coba dianalisis lagi adat istiadat seperti apa, seperti itu ya. Dianalisis lagi, coba itu masih luas sekali, dispesifikan lagi. Udah dapat negatifnya? Apa? Bidang ekonomi apa? Akibat tanam paksa, hasil tanaman menjadi tidak beragam dan Tidak. jiwa. Iya. Akibat tanam paksa, tanaman yang dihasilkan jadi tidak beragam. Kemudian hilangnya jiwa entrepreneur. Entrepreneur itu apa? Pengusaha. Iya. Ya coba dianalisis lagi lebih lanjut ya. Itu hilangnya entrepreneur, sikap entrepreneur seperti apa? Kemudian tanaman-tanaman tanam paksa itu apa saja coba, karena tanam paksa itu kan tanamannya katanya ditentukan oleh Belanda ya. Coba dicari, diidentifikasi lagi. Ada yang kesulitan? Tidak ada ya. Ya silakan dilanjutkan kerjasamanya. Kemudian dikomunikasikan ya dengan temannya ya, dikomunikasikan. Jangan jangan diam sendiri. Dikomunikasikan dengan temannya, dikolaborasikan, kemudian nanti kita presentasikan satu kelompok maju. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Ya sudah bagus. Nah terus ada lagi permasalahan? Ya sudah ditemukan apa? Ya lanjutkan. Betul, silakan cari di internet boleh, jurnal boleh. Ya, ditulis ya di LK-nya ya. Ya, 3 menit lagi. Persiapan untuk diskusi.
Sudah dapat? Ya, dikomunikasikan dengan temannya ya. Ya, kira-kira itu betul apa tidak sih? Seperti itu jawaban saya. Ya, diskusikan dengan temannya, Mbak. Dikolaborasikan tuh hasil pekerjaan kalian, hasil temuan kalian. Tadi mencari di internet, mencari di buku, gitu ya. Dikomunikasikan dengan temannya. Kira-kira ini benar nggak sih, gitu. Sumbernya dari mana, gitu. Valid enggak, seperti itu. Udah ya? Sepertinya sudah semua ya? Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sudah? Ya. Kelompok 1 sudah? Ya. Ya, dipersiapkan. Persiapan kelompok 1 dulu, maju, kemudian kelompok 2, kelompok 3, gitu ya. Ya. Ini, Mbak. Ya, pakai. Gitu ya. Silakan. Kelompok 1 persiapan. Semua hasil ini semua hasil pekerjaannya dikirim ke WA ya, ke grup kelas. Dikirim ke grup kelas ya, biar nanti Ibu bisa menayangkan lewat laptop dan nanti salah satu silakan menjadi operatornya. Ditayangkan di sini, silakan. Ya, kelompok 1 ya maju. Silakan. Kelompok 2, kelompok 3 nanti menyimak ya hasil pemaparan dari kelompok 1. Kemudian nanti silakan yang mau bertanya boleh. Masing-masing kelompok nanti hanya bisa menerima 3 pertanyaan ya. Hanya bisa karena kita terbatas waktu ya. Jadi masing-masing kelompok menerima 3 pertanyaan. Silakan. Duduk, iya jadi operator sini. Yang jadi operator siapa? Yang jadi operator, sebentar. Ya, silakan. Silakan dibuka moderatornya siapa, yang akan menyajikan siapa. Moderatornya siapa? Nih. Sini aja, yuk. Kalian akan memperkenalkan diri. Ya, nggak usah grogi, santai saja. Yuk, perkenalkan diri. Nama saya Oviatun Khairanisa dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Alena Najwa Nawari dari kelompok 1 kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Narusubir Fitriabadi dari kelas 11 IPS 2. Ya, silakan yang mau menyajikan itu PowerPoint-nya, silakan dibaca salah satu, dibacakan. Operator siap, ya, silakan. Yang lain menyimak, nanti jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan ke kelompok 1.
Ya. Dampak. Ya, silakan ya hasil identifikasinya kelompok 1. Analisisnya. Yuk. Dampak positif. Bidang politik. Bupati dijadikan pegawai pemerintah seluruh pegawai pemerintah rumah bukan lagi berasal dari keturunan raja. Ya, terus bidang ekonomi, Bidang sosial. Berkembangnya karya sastra karya sastra dan dan beredarnya surat surat kabar sebagai media informasi. informasi. Yang ketiga, Bidang ekonomi. dibangunnya Dibangunnya bisa gantian enggak apa-apa temannya. Gantian. bidang ekonomi. Dibangunnya infrastruktur seperti jalan, rel kereta api dan lain-lain sehingga memperlancar arus perekonomian, adanya kantor pos, arsitektur alun-alun atau pusat kota, adanya bank. Bidang pendidikan. Mulai bermunculan akademisi yang mementingkan pendidikan di Indonesia, mulai dari berdirinya Budi Utomo, masuknya pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah, dan tentu saja lewat bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Dampak negatif. Yang pertama di bidang politik yaitu pusat pemerintahan berada di Pulau Jawa, karena pada masa kolonial aktivitas pemerintahan lebih banyak di Pulau Jawa. Yang kedua bidang sosial yaitu hilangnya upacara adat istiadat di kerajaan, mereka menggantinya dengan adat istiadat Belanda. Bidang ekonomi. Akibat tanam paksa, hasil tanaman menjadi tidak beragam dan kekurangan jiwa entrepreneur atau pengusaha karena terlalu sering diperintah oleh bangsa penjajah. Bidang pendidikan. Pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, tapi dihargai murah. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Makanya ada kecenderungan politik dan kebudayaan yang dimasukkan melalui pendidikan. Masalahnya, akses untuk pendidikan itu dibatasi oleh mereka. Belanda lagi-lagi membuat sekat dan kasta karena mereka takut kalau rakyat kita terlalu pintar. Kita bisa bersatu untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Makanya hanya orang-orang berada yang bisa masuk seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya raya. Terus? Sudah? Ya, kita beri semangat, aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali ya. Tadi sangat analitis ya untuk hasil karyanya. Bagus. Tadi sudah ditemukan ya di berbagai literatur dari kelompok 1 juga sudah dipresentasikan. Silakan kelompok 2 atau kelompok 3 apabila ada pertanyaan bisa. Ya, ini silakan nih. Moderatornya siapa? Ya, dicatat namanya siapa, bertanya apa, silakan. Nama saya Ananda Fajarmerati, dari kelas 12 IPS 2. Tadi kan dampak kolonialisme kan Ya. tadi kan dampak kolonialisme dalam bidang sosial adanya surat kabar yang beredar. Nah, surat kabar yang pertama kali terbit di Indonesia itu apa? Medan Priayi adalah surat kabar berbahasa Melayu yang terbit di Bandung pada Januari 1907 hingga sampai 1912. Medan Priayi dikenal sebagai surat kabar nasional pertama karena menggunakan bahasa Melayu. Dan seluruh pekerja mulai dari pengasuhnya, percetakan, penerbit, dan wartawannya adalah pribumi di Indonesia asli. Surat kabar
ini didirikan oleh Tirto Adi Suwarjo. Medan Priayi menjadi orang pertama yang dikelola pribumi dengan uang dan perusahaan sendiri. Iya. Tadi surat kabar pertama ya? Iya. Coba Mbak yang operator tadi ditayangkan surat kabar pertama yang seperti apa, ada enggak fotonya? Coba seperti apa? Surat kabar yang pertama kali terbit katanya Medan Priayi, coba seperti apa? Ini ya? Iya. Iya, ini Mbak, ini surat kabarnya Medan Priayi. Medan. Iya, itu ejaan lama ya, Medan Prijaji gitu ya. Bacanya Medan Priayi. Itu apa namanya? Surat kabar pertama kali. Ya, itu juga dampak gitu ya di bidang sosial. Ya, sudah ditayangkan, sudah ya Mbak ya? Nah, silakan yang kedua. Ya, ini Mbak. Namanya disebutkan Mbak. Hasna dari kelompok 1. Pertanyaannya apa? Kelompok 2, iya ini kelompok 1 yang maju ya. Silakan. Dibangunnya infrastruktur seperti jalan, kereta api, dan lain-lain sehingga memperlancar arus perekonomian. Adanya kantor pos itu juga merupakan dampak dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Kalau boleh tahu, apa fungsi kantor pos pada masa penjajahan Belanda? Apa fungsi kantor pos pada masa penjajahan Belanda? Fungsinya apa? Ya, silakan dijawab. Fungsi kantor pos pada masa penjajahan Belanda. Sejarah mencatat keberadaan pos Indonesia begitu panjang. Kantor pos pertama didirikan di Batavia atau sekarang Jakarta. Lalu Gubernur Jenderal Gustavia William Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke negara Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Setelah kantor pos Batavia didirikan, maka 4 tahun kemudian didirikan kantor pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kali itu ialah melalui Tawaran, Cirebon, dan Pekalongan. Ya, sudah terjawab ya Mbak. Itu tadi adalah fungsi kantor pos pada masa pemerintah kolonial Belanda untuk menjamin dokumen-dokumen penting ya, mengirimkan berkorespondensi seperti itu ya. Kalau sekarang lain ya, kantor pos ya fungsinya sudah bermacam-macam ya. Apa saja, buat apa saja kantor pos? Buat ngirim paket bisa ya, buat ngirim surat bisa. Sekarang jarang yang ngirim surat ya. Iya, ada dari kalian yang masih mengirim surat? Tidak ada ya, sekarang sudah ada WA, sudah ada Messenger dan lain sebagainya. Sekarang tidak ada pengiriman surat, hampir tidak ada, hampir ya, tapi masih ada dokumen-dokumen penting mungkin yang sering dikirim. Jadi dulunya itu untuk dokumen-dokumen, untuk surat menyurat ya. Ya sekarang lebih ke paket, untuk bayar angsuran juga bisa, seperti itu ya di kantor pos, membuka tabungan juga bisa, membayar BPJS juga bisa, seperti itu ya. Nah fungsinya lain dari dulu. Sama sekarang itu fungsinya lain. Tadi sudah dijawab sama kelompok 1, sudah jelas sekali. Terima kasih kelompok 1. Ada lagi yang ketiga? Ada yang Ya, silakan. Senda dari kelompok 3. Ya, Senda. Dampak penjajahan Belanda di Indonesia adalah hilangnya adat istiadat di kerajaan. Ya. Mereka menggantinya dengan adat istiadat Belanda. Lalu adat istiadat Belanda yang menjadi kebiasaan orang Indonesia itu dalam bentuk apa? Iya, adat istiadat tadi kan sudah disajikan ya. Hilangnya adat istiadat orang Indonesia yang asli. Banyak pengaruh adat istiadat dari Belanda. Coba diuraikan apa sih adat istiadat yang adat istiadat Belanda yang menghilangkan adat istiadat Indonesia, yang menggantikan apa coba? Kebiasaan-kebiasaan unik tersebut awalnya terbentuk dari perkawinan silang antara orang Belanda dan pribumi. Dalam jangka waktu lama, orang-orang Belanda tinggal di Hindia atau sekarang Indonesia, dan kemudian mengubah cara berpikir orang Indonesia. Saat itu orang Indonesia asli sudah akrab bergaul dengan orang asing termasuk Belanda.
itu tadi ya. Ya, sudah terjawab semua. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih tadi yang sudah menjawab pertanyaan. Ada masih yang mengganjal di pikiran? Tidak ada ya? Ya, sudah, silakan kembali ke tempat dan kelompok 2 silakan maju. Yang menjadi operatornya siapa? Ya, silakan. Kelompok 2. Yo, mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menunjukkan mengenai dampak dari penjajahan negara barat. Ya. Perkenalkan nama saya Dia Nika dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan nama saya Hasna Nurita dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan nama saya Elisa Salvadia dari kelas 11. Perkenalkan nama saya Rani Faria dari kelas 12 IPS 2. Ya, mulai silakan. Dampak penjajahan bangsa barat ada 13. Yang pertama yaitu adanya sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Yang kedua, diberlakukannya sistem sewa tanah karena terjadinya perubahan dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang. Yang ketiga, Belanda membangun fasilitas umum dengan mempersiapkan masyarakat Indonesia pada kerja roti. Terus? Yang keempat, monopoli perdagangan. Yang kelima, adanya sistem ekonomi Kapitalis. Yang keenam, Belanda memajukan perkembangan pendidikan bagi rakyat Indonesia dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi yang berpendidikan dan bisa dibayar dengan upah minimal. Dengan begitu, maka Belanda akan banyak mendapatkan keuntungan di pihaknya. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan antara lain munculnya golongan-golongan sekolah di Indonesia. Nanti Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi kerja dan berusaha Belanda. Bangsa Indonesia menjadi tabung perkembangan yang terjadi di dunia luar. Munculnya perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Belanda menjadikan bupati daerah sebagai alat kekuasaan kerajaan bergantung pada kekuasaan militer Belanda. Sudah? Ya, sudah. Silakan yang mau bertanya dari kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan. Ya, silakan. Namanya siapa? Sebutkan. Kapitalis. Apa yang dimaksud ekonomi kapitalis? Pengertian ekonomi kapitalis adalah suatu sistem organisasi ekonomi yang ditandai oleh hak milik individu atas berbagai alat produksi dan distribusi yang berguna untuk mendapatkan keuntungan dalam kondisi bisnis yang sangat kompetitif. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis juga diartikan sebagai suatu sistem yang mampu memberikan kebebasan yang besar untuk setiap pelaku ekonomi guna melakukan berbagai kegiatan yang terbaik untuk kepentingan pribadi atas sumber daya ekonomi ataupun berbagai faktor produksi lain. Sistem ekonomi ini memiliki kebebasan pada tiap individu untuk mempunyai sumber daya seperti kompetisi antar tiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persaingan yang dilakukan antar badan usaha dalam sistem ekonomi kapitalis adalah sistem individu berhak mendapatkan imbalan atas performa dan prestasi kerjanya.
Ya, bagus sekali, lengkap sekali jawabannya ya. Sudah jelas ya Mbak ya? Ya, sistem ekonomi kapitalis tadi adanya sistem ekonomi kapitalis ya. Dampak positif apa negatif? Dampak positif. Iya. Dampak ya. Dampak ekonomi kapitalis. Negatif ya. Ada lagi? Iya. Iya, silakan. Ismatul ya, silakan Ismatul. Pertanyaannya, bagaimana monopoli perdagangan yang dilakukan oleh bangsa kolonial Belanda? Bagaimana monopoli perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Belanda kolonial saat itu? Yang dimaksud dengan monopoli perdagangan adalah suatu kondisi pasar di Monopoli perdagangan Belanda pada saat itu ya. Sejak pendaratan di Banten pada 1596, banyak pedagang Belanda terlibat persaingan untuk memperebutkan perdagangan rempah-rempah. Penjajah bangsa Belanda di Nusantara berawal dari terbentuknya VOC pada tahun 1602. Salah satu tujuan bentuknya VOC adalah untuk memperkuat posisi Belanda sehingga dapat melaksanakan monopoli perdagangan. Dapat dikatakan VOC mengalami kemajuan besar dalam waktu singkat. Di Indonesia bagian timur, VOC memusatkan kedudukannya di Ambon. Keberhasilannya membantu Sultan Baagullah mengusir Portugis membuat jalan bagi VOC untuk menerapkan monopoli di Maluku. Iya. Itu tadi ya, monopoli perdagangan pada masa pemerintah kolonial Belanda ya Mbak ya. Ada lagi? Ya, satu lagi ya. Ya. Alena ya. Apa yang dimaksud dengan monopoli perdagangan? Nah, tadi apa yang dimaksud monopoli perdagangan? Pengertiannya. Yang dimaksud dengan monopoli perdagangan adalah suatu kondisi pasar di mana hanya satu saja penjual yang menjadi penguasaan yang menyediakan barang ataupun jasa. Oleh karena itu, satu saja penjual yang menguasai pasar, maka ia pun memiliki secara barang jasa dan di pasar tersebut termasuk dalam hal ini menentukan juga. Ya, sudah itu ya pengertian dari monopoli perdagangan. Sudah 3 pertanyaan ya, cukup 3 pertanyaan dulu, silakan ditutup, kemudian gantian kelompok 3. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2 plus dulu. Ya. Silakan kelompok 3, operatornya siapa? Ya, kelompok 3 operatornya siapa? Operator ininya, PowerPoint-nya. Salah satu operator PowerPoint. Tadi yang maju siapa ya? Ya. Ini ya. 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 Silakan. Mulai. Ya, perkenalkan diri dulu, namanya siapa saja. Dari kelas 11 PS2 namanya siapa saja. Perkenalkan, saya Dimas Nisa dari kelompok 3 kelas 11 IPS 2.
IPS 2 ya, silakan dimulai. Dampak kolonialisme bangsa Eropa di bidang sosial adalah adanya diskriminasi rasial dengan menggolongkan penduduk Indonesia ke dalam 3 golongan, yaitu golongan Eropa, bangsa Belanda dan Eropa lain, Amerika dan Jepang yang dimasukkan ke golongan Eropa karen akibat pengaruh kekaisaran Jepang saat itu. Golongan timur asing, Cina, India, Arab, dari golongan pribumi, suku asli Indonesia seperti Jawa, Sunda, Batak, Ambon dan lain-lain. Dulu penyederhanaan bahkan penghilangan tradisi seperti upacara dan adat adat yang paling sekarang. Misalnya seperti hukuman yang menghilangkan secara mengikat kepada raja. Masuknya agama Kristen di Indonesia. Ya, terus. Bidang ekonomi, 1. Dengan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia karena berbagai pemerasan yang dilakukan belajar, seperti sistem tanah paksa. Contoh sistem penyerahan wajib konstitusi, pajak tanah, monopoli perdagangan, teknologi dan lain sebagainya. Sistem tanah paksa bahkan menyebabkan munculnya kelaparan di beberapa daerah yang berakibat meninggalnya ribuan orang karena tanahnya sudah ditanami buat tanaman saat itu dipaksa untuk digunakan atau menggunakan ekspor. Dikenalnya ekonomi uang secara luas termasuk di daerah pedalaman seperti saat. Karena ada tanah paksa dan juga pendanaan budaya Indonesia dengan menggunakan uang, sistem ekonomi uang akhirnya menggantikan sistem pasar dan sistem yang sebelumnya seperti saat. Dikenalnya tanaman-tanaman baru yang merupakan komoditas primadona dalam kehidupan internasional seperti tembakau, kayu manis, kopi, minyak dan sebagainya. Ya. Ya, sudah, silakan yang mau menanggapi atau mau menyampaikan pertanyaan dari kelompok 3 hasilnya, ya, silakan. Pertama, perkenalkan saya Jessica. Berdiri, Mbak. Berdiri, ya. Saya ingin tanya, apa saja jenis-jenis tanaman yang ditanam pada masa tanam paksa? Jenis tanaman pada masa tanam paksa tadi apa saja? Ya. Tanaman tanggungan tebu, tembakau, buah, tanaman keras, kopi, teh, lada, pinang, kayu manis. Ya, ada ya. Kelompok lain ya. Ada enggak pertanyaan? Ya, silakan. Apa dampak tanam paksa? Ya. Dampak positif tanam paksa bagi masyarakat Indonesia. 1. Dikenalnya tanaman produksi baru di Indonesia seperti teh, kopi, kina, dan karet. 2. Dibangunnya infrastruktur pertanian seperti irigasi. 3. Dilakukannya politik balas budi akibat reaksi sistem tanam paksa yang menghilangkan kalangan terdidik dari kalangan rakyat Indonesia. 4. Dikenalnya teknik pertanian baru. Dampak negatif tanam paksa bagi masyarakat Indonesia. 1. Penderitaan bagi rakyat yang harus bekerja keras memenuhi target tanam paksa. 2. Berkurangnya produksi pangan karena lahan pertanian diambil untuk sistem tanam paksa. 3. Terjadinya kelaparan akibat berkurangnya produksi pangan. Iya. Ada lagi? Ya, satu lagi, silakan. Perkenalkan, nama saya Risma India dari kelas 2. Dampak di bidang pemerintahan adalah modernisasi birokrasi di Indonesia, misalnya adanya lembaga Pulau Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 Karisidenan, ya. penggabungan beberapa kabupaten di zaman ini, di mana tetap mengisi tanggung jawab langsung kepada gubernur daerah. Model ini merupakan dasar pembentukan provinsi dan kabupaten di Indonesia di masa kemerdekaan. Apa yang dimaksud prefektur? Apa yang dimaksud prefektur ya, tadi sudah disebutkan tadi pada saat presentasi. Apa? Prefektur ialah sebuah istilah untuk menyatakan suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tersendiri atau wilayah sejak zaman Diocletianus yang membagi kerajaan Romawi menjadi 4 wilayah. Prefektur
mirip seperti negara bagian atau provinsi yang dipimpin oleh pemimpin tunggal. Nama prefektur sekarang adalah provinsi. Ya, prefektur itu provinsi kalau sekarang Mbak, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Itu dulu pada masa kolonial namanya prefektur ya, gitu. Udah? Ya, silakan ditutup dulu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Tempatnya ditatani lagi. Diluruskan lagi. Awas. Ya, tatani lagi. Ya, sudah ya. Ya, tadi kita sudah melakukan diskusi dan sudah menayangkan hasil karya kalian tadi dalam pemecahan masalah yang pertama. Dalam masalah yang pertama itu ya. Itu kan tadi sudah dipresentasikan sama teman-teman dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 ya. Bisa Ibu rangkumkan ya, Ibu resumekan ya. Hasil-hasil diskusi kalian tadi sudah cukup bagus, analitis sekali ya. Kalian sudah bisa menganalisis dampaknya itu kira-kira, bukan kira-kira tapi pastinya itu dampaknya ikutnya yang mana sih? Kalian dari awal sudah mengambil atau menganalisis dampak dari pemerintah kolonial. Nah, nanti dimasukkan lagi ke dampak positif dan dampak negatif. Sudah banyak tadi bermunculan ya, yang sudah informasi yang sudah kalian gali dari buku, yang sudah dibaca dari YouTube, dari internet dan lain sebagainya. Bagus di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang pemerintahan. Ternyata tidak hanya negatif saja ya dampaknya ya. Nah, ada tadi dampak positif juga tadi dari kelompok-kelompok yang lain ada. Ya, terima kasih, diskusi kali ini sangat bagus sekali. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, nanti kita akan membahas mengenai organisasi-organisasi modern dan titik beratnya adalah di Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Sebentar lagi kita akan memperingati ya Sumpah Pemuda. Tanggal berapa? 28 Oktober. Bagus sekali. Nanti kita akan memperingati itu. Minggu depan kita akan belajar mengenai Sumpah Pemuda. Nah, tadi lembar kerja kelompoknya sudah diisi? Lembar kerja individunya sudah diisi? Ya, nanti dikirim ke Google Classroom ya. Dan lembarannya kalian simpan. Kemudian untuk pengirimannya di Google Classroom difoto ya dan dikirim hasilnya di situ dalam bentuk foto atau JPG begitu ya di Google Classroom. Terima kasih. Pembelajaran kali ini sangat bersemangat kalian semuanya ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Masih semangat? Masih. Terima kasih atas semangatnya. Untuk pembelajaran kali ini Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.